atau beberapa penyakit yang sering terjadi. Yang pertama tadi injektor, yang kedua ini throttle. Dan throttle ini juga menyebabkan check engine menyala seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ke channelnya Alif Muni Putra. Oke, dalam video kali ini saya mengambil tema, saya akan bahas mesin untuk all new Triton HDX, mesinnya 4D56 dengan turbocharger tanpa intercooler ya. Jadi kurang lebih mesinnya seperti ini. Saya akan bahas trouble apa aja sih yang sering terjadi pada mesin ini ya. Mesin ini trouble yang sering terjadi, apalagi mobil ini adalah mobil bekas tambang ataupun mobil yang masih menjadi sarana tambang ya. Dan kondisi engine-nya ya seperti ini, dan tipe mesinnya itu 4D56 ya. Jadi mesin ini trouble-nya itu apa aja sih yang sering terjadi. Oke, kita lanjut aja langsung ke mesinnya ini. Jadi untuk mesin 4D56 ini trouble yang sering terjadi itu adalah, yang pertama yang sering banget itu adalah karena bahan bakar yang tidak bagus. Jadi untuk bahan bakar yang tidak bagus itu merusak komponen apa ya. Jadi komponen yang dirusaknya adalah injektor ya. Injektor salah satu komponen yang paling sering kena itu adalah injektor. Nah, injektor, setelah injektor apakah ada komponen lain bersangkut paut dengan bahan bakar, yaitu nih si supply pump. Nah, supply pump itu sangat sering terjadi ya. Jika sudah injektor pasti akan merembet ke supply pump kalau memang benar-benar istilahnya penyakitnya benar-benar fatal ya, seperti itu. Jadi karena BBM itu bisa injektor yang kena dan supply pump. Dan bagaimana cara mengatasinya? Biasanya untuk filter itu benar-benar dijaga kondisinya dijaga benar-benar bagus dan segala macamnya. Dan biasanya filter ini juga akan ditambah oleh rakor atau water separator ya. Jadi sebelum atau sesudahnya itu bisa dipasangkan buat meminimalisir kotoran yang masuk ke mesin sendiri seperti itu ya. Dan kondisi untuk injektor ini banyak banget, ada yang tiba-tiba langsung mati seret, ada yang juga tiba-tiba mesin itu istilahnya nggak stasioner, nggak bagus, jadi nggak rata, jadi dia sedikit goyang seperti itu. Nah, itu salah satu kendalanya atau trouble yang sering terjadi pada Triton HDX 4D56 ya, yang turbo. Yang kedua, nah ini juga yang pertama tadi juga ya, itu nanti bisa menimbulkan check engine menyala ya, Dan yang kedua itu yang sering terjadi itu adalah untuk masalah throttle-nya ya. Ini adalah throttle-nya. Dan apakah throttle-nya itu rusak? Sebenarnya untuk throttle-nya ini sebenarnya jarang sekali rusak ya. Yang menjadi sebab sering rusak itu biasanya adalah supply-nya ini. Nih. Jadi ini adalah sebuah kevakuman, itu yang sering nggak ada vakumannya. Penyebabnya itu biasanya si selang ini adalah buntu ya, selang ini. Jadi selang ini itu mengarah ke sini, ke vakum memvakumkan, istilahnya menyedot lah istilahnya. Nah, itu juga dibagi dengan rem. Nah, itu juga dibagi dengan throttle ini. Jadi sumber utamanya kevakuman itu dapat dari situ. Dan biasanya yang sering terjadi ini adalah buntu seperti itu. Kalaupun itu sudah bagus, nah itu ada lagi juga, bawa lagi. Itu adalah solenoidnya. Ini solenoid sering bermasalah. Nah, solenoidnya sering bermasalah itu biasanya rusak ya. Itu diganti dengan punya HDX lama, itu sama. HDX lama itu HDX yang non turbo, yang 4M40 itu sama. Karena ada di situ ada 3 solenoid, Anda bisa nyamakan aja ke situ, oke? Ataupun bisa diganti dengan solenoid lain yang istilahnya sistem kerjanya hampir sama seperti itu, dan soketnya juga harus sama. Itu. Nah, itu salah dua ya, atau beberapa penyakit yang sering terjadi. Yang pertama tadi injektor, yang kedua ini throttle. Dan throttle ini juga menyebabkan check engine menyala seperti itu. Nah, oke, kita lanjut untuk penyakit yang ketiga yang paling sering terjadi, yaitu adalah EGR. Nah, ini ada EGR. Ini EGR. Nah, EGR ini sering terjadi karena apa? Karena yang di dalam sini ini sering kotor. Jadi valve yang di bawah itu macet. Nah, macet itu pasti saluran yang di atas yang nggak bisa gerak ya. Kalau di bawah macet, di atas pasti nggak bisa gerak. Nah, ini menyebabkan di sini, di dalam ini kayak lengket segala macamnya ya, seperti itu. Nah, kondisi ini juga menyebabkan low power juga ya, low power. Untuk yang throttle tadi juga low power, untuk yang ini juga low power ya, sama. Check engine pun menyala. Itu adalah garis besarnya aja. Untuk mendetail lebih dalam lagi itu saya juga
video-video saya sebelumnya juga saya jelasin, tapi ini saya jelasin secara garis besarnya atau gambarannya aja yang sering terjadi ya. Jadi kan ini banyak, ada yang tadi injektor, ada yang ini throttle, ada yang ini EGR seperti itu. Nah, EGR ini biasanya statusnya kalau di scanner itu namanya EGR pending. Ya, EGR pending itu pada saat kunci kontak on itu aktif, pada saat di kunci kontak pada saat mesin hidup aktif, pada saat kunci kontak on dan mesin mati dia bakal pending seperti itu. Jadi dia macet ya. Macet untuk EGR. Oke, lanjut yang ketiga. Itu masalah biasanya ada cek ini menyala dan ada gambar warna kuning sebagai filter. Itu biasanya ini soket ini itu enggak mancap ya, ini enggak mancap ataupun terlepas, itu biasanya seperti itu, ataupun butuh di reset ulang, itu ya penyakit itu. Dan untuk masalah mesin yang lainnya, untuk 4D56 ini oke ya, untuk 4D56 itu juga ada masalah seperti CV. Jadi itu ada supply pump, itu ada CV. Biasanya kondisinya mesin hidup dan tiba-tiba low power ya, 2000 ke bawah nggak mau digas, dan kondisi di scanner itu CV stuck. Itu bisa dipastikan coba dulu cek kualitas bahan bakar Anda yang masuk ya. Dan setelah itu coba dulu yang pertama langkahnya cabut CV, cek dalamannya itu mancet apa enggak ya. Ya, itu CV. Mancet apa enggak, detailnya ada video saya sebelumnya tentang CV stuck. Oke, lanjut lagi untuk masalah yang selanjutnya, trouble yang sering terjadi. Ya biasalah kalau namanya mesin seperti ini, kalau mesin habis tambang ngobos segala macamnya itu kondisinya memang seperti itu ya, kalau memang habis bekas tambang ya, atau habis operasional, atau habis penggunaan masa pakai kurang lebih 5 tahun kan dia bekerja begitu berat. Nah, dan juga adalah masalah setir berat. Nah, setir berat ini sering terjadi karena pompa sendiri bekerja maksimal, dan salah satunya adalah karena kualitas untuk minyak power steeringnya yang buruk menyebabkan pompa power steeringnya cekat atau macet ya, seperti itu. Dan juga bisa disebabkan oleh rack end yang bawah yang bocor, jadi ada sedikit tanah-tanah yang masuk seperti itu. Untuk yang lainnya, untuk masalah engine mungkin gambarannya kurang lebihnya seperti itu aja ya, seperti yang tadi saya jelasin. Masalah-masalah bisa timbul untuk EGR itu biasanya saya bersihkan sistemnya, intake-nya segala macam itu bersihkan, jadi semua bersih untuk udaranya ya, gitu. EGR juga salah satu penyebabnya mungkin karena filter udaranya yang kotor juga bisa terjadi seperti itu. Mungkin itu aja deh gambaran yang bisa saya sampaikan soal trouble-trouble yang sering terjadi di Triton HDX atau mesin 4D56 dengan turbo tapi non intercooler. Itu penyebabnya yang sering terjadi seperti itu aja. Kalau untuk gambaran lebih jelasnya saya sudah sampaikan di video-video saya sebelumnya, sering terjadinya apa. Kalau yang sering terjadi rata-rata seperti itu segala garis besarnya. Jadi istilahnya itu adalah ring 3-nya. Ring 3-nya itu familiar lah seperti itu. Oke, sekian dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bermanfaat, dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dalam penyampaiannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share-nya juga untuk membangun channel ini berkembang lebih baik lagi. Dan jika ada yang ingin menanyakan soal nomor telepon, bisa aja nomor telepon Anda masukkan aja ke kolom komentar, biar saya nanti yang komunikasi seperti itu. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah mengunjungi channel ini, terima kasih telah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Balikpapan, Kota Beriman.